Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One, masih dengan Prof. Wiku Adhisa Smito. Kita ingin berbincang banyak tentang tadi ya, bicara tentang obat dan vaksin itu yang ingin diharapkan segera hadir begitu. Ya. Tapi kalau kita melihat pernyataan-pernyataan disampaikan oleh sebagian masyarakat, ini masyarakat justru makin banyak diwarnai dengan isu-isu yang ya bisa jadi mungkin belum bisa dipertanggungjawabkan ya. Masalah soal menyepelekan COVID-19, ya kita lihat ada banyak juga orang-orang yang mengaku sudah punya obat. Ini seperti apa sebetulnya Anda melihat? Sebenarnya kan ini kan melawan satu lawan yang sama. Oke. Ini tidak semua orang paham, sehingga kadang-kadang dia salah sasaran. Dianggapnya lawannya adalah yang lainnya. Ini yang kita harus bersatu. Jadi kuncinya itu harus bersatu. Nah, kenapa orang-orang seperti itu? Karena semua orang berusaha untuk mencari solusi. Betul. Nah, tapi mencari solusi itu kan nggak boleh panik, nggak boleh salah-salah. Disitulah letaknya pakar, para ahli untuk betul-betul bisa memberikan informasi yang legitimate dan valid tentang perkembangan. Dunia pun para pakarnya juga belajar khusus untuk yang ini. Tapi kan penyakit ini kan sebenarnya mirip dengan penyakit infeksi yang lain. Tapi khusus untuk penyakit ini semua juga lagi belajar. Nah, kecepatan menerjemahkan, knowledge translation, menerjemahkan ilmu yang ada kepada masyarakat menjadi ilmunya masyarakat, itu tantangan besar. Itulah yang sebenarnya kita ingin lakukan. Karena nggak akan bisa hanya satu pakar, 1000 pakar pun nggak cukup. Seluruh dunia silahkan seluruhnya turun. Nggak selesai kan sekarang sudah sekian bulan. Oke. Disitulah letaknya kemampuan sosial yang kita harus bisa translate kepada masyarakat, sehingga masyarakatnya yang menghadapi bersama-sama. Ini yang kunci dari ini. Maka dari itu, apakah itu pakai jamu, vaksin dan seterusnya, itu kan semua berupaya. Iya. Tapi giliran mau melakukan itu, pastikan secara ilmiah itu betul dan aman. Karena yang harus kita lindungi kan masyarakat. Jadi nggak boleh nabrak-nabrak. Dan itu sebenarnya ilmunya semua ada kalau kita tanya dan seterusnya. Baik, tidak salah berarti dong kalau ada seseorang yang menawarkan sesuatu untuk diuji coba dan menyatakan ini bisa menjadi obat lah begitu. Menawarkan untuk diuji coba tidak salah. Tapi tanpa uji coba menawarkan dan mengatakan bahwa ini pasti bisa, menurut saya itu tidak tepat. Baik, tapi kalau bicara tentang uji coba, ini kita tahu bahwa di bulan Agustus ini ada uji coba fase ketiga untuk vaksin import ya. Ya. Dan di pemerintahan sendiri ada pengembangan vaksin merah putih. Ini dalam posisi seperti ini sebetulnya ada juga pihak yang mengatakan uji coba dalam waktu singkat belum tentu ini bisa menjawab pandemi COVID-19 ini. Apa iya? Jadi begini, seluruh dunia mencari cara untuk bisa keluar dari masalah ini. Yang paling utama yang harus dilindungi adalah masyarakatnya. Dan semua tahu cara melindungi dari sini adalah menimbulkan imunitas pada masyarakat. Cara menimbulkan imunitas pada masyarakat salah satunya dengan cara dikasih vaksin. Sehingga timbul imunitas. Semua berlomba untuk itu. Khusus untuk virus ini semua lagi belajar. Nah, namanya uji coba, kan kita pengen tahu aman apa enggak. Ada prosedurnya untuk membuat vaksin. Nah, proses ini yang dipercepat, semua berlomba. Tapi tetap itu diawasi bahwa prosesnya harus aman. Karena nantinya ini kan akan digunakan untuk memproteksi manusia. Iya. Pastikan bahwa nanti vaksin yang disuntikkan itu menimbulkan reaksi sehingga timbul imun. Dan setelah timbul imun, pastikan bahwa imunnya bisa berjalan panjang dan tidak memiliki efek samping. Maka dari itu harus ada uji praklinisnya, ada uji klinis fase 1, 2, 3 gitu. Baik, tapi kalau klaim 2021 di awal akan diproduksi massal vaksin yang sekarang diuji coba, apakah tepat? Dunia berusaha untuk seperti itu, jadi jangan melihatnya hanya Indonesia. Jadi ini sebenarnya kan saya sudah pernah pengalaman zaman flu burung gitu ya. Waktu itu bukan vaksin yang dicari adalah obat antiviral yang berbahan oseltamivir. Oke. Itu produksinya di dunia terbatas sekali. Semua rebutan. Yang ngantri bukan orang, bukan lembaga kecil. Yang ngantri adalah negara untuk dapat akses obat itu. Nah, saya analogikan itu sama dengan sekarang. Semua berlomba untuk memproduksi, untuk memproteksi, utamanya siapa? Ya, kalau negara A ya pasti berusaha untuk masyarakat A. Nah, Indonesia juga berusaha dengan konsorsium Merah Putih dan seterusnya itu juga berusaha untuk memproteksi masyarakat Indonesia. Tapi kan kita juga harus tahu, ini kan beradu kecepatan.
maka kita juga harus punya akses kepada produk-produk dunia yang ada dan direview betul. Kita kan punya pakar juga, jadi transparansi publik, mengedukasi masyarakat itu penting karena akhirnya yang akan menggunakan atau digunakannya oleh masyarakat. Iya, tapi kalau dari kebiasaan kan uji coba sebuah vaksin baru itu kan butuh waktu bertahun-tahun begitu kan. Iya. Secara keilmuan apakah tadi mempercepat itu bisa jadi apakah beresiko justru untuk keselamatan masyarakat? Semua berisiko. Bayangkan kalau nggak ada vaksin, kita harus berhadapan dengan virus ini sudah sekian bulan di dunia, angkanya naik terus. Jadi itu suatu pilihan. Tentunya di dalam membuat vaksin kita juga harus hati-hati. Nggak usah Indonesia, semua pasti berhati-hati. Nggak ada yang mau dijadikan percobaan terus nanti timbul efek itu enggak. Jadi transparansi publik di dunia itu pun juga tinggi. Jadi kan semua orang juga bisa lihat. Cuman jangan ditambahi dengan hoax. Karena itu akan mendistorsi upaya bersama. Bersama saya nggak cuma bicara satu provinsi, satu Indonesia, satu dunia. Oke. Kalau mendisrupsi, maka pencapaian kolektif dunia juga akan bahaya. Karena satu negara selesai, negara sebelahnya nggak selesai, akan balik lagi seperti pingpong. Virus ini sangat berbahaya. Iya. Jadi caranya adalah upaya kolektif melawannya, perubahan perilaku. Baik. Itu yang paling aman. Tapi kalau Anda sendiri melihat apa yang mendasari lebih jauh lagi bicara tentang uji coba klinis untuk vaksin yang diproduksi impor? Apakah memang tadi ini Indonesia dalam konteks ini ya dicoba juga untuk di Indonesia dan juga di negara-negara lain? Indonesia pasti pertimbangannya begini. Pertama adalah negara lain mencoba, dia sudah mulai duluan, dia sudah start duluan, dan dia pasti untuk bangsanya sendiri itu pasti. Kita akan nunggu sampai hasilnya dia, sambil nunggu apa yang terjadi dengan masyarakat Indonesia, itu harus kalkulasi. Di saat yang kedua, kita sendiri juga berusaha untuk membuat. Padahal kan kita ini kayak membangunkan sel-sel yang tidur. Penelitinya, laboratoriumnya. Nah, tergantung cepat bangun nggak? Terus punya resource-nya nggak? Nah, kita punya sebenarnya SDM dan seterusnya, tapi nggak biasa kolaborasi. Lab-nya juga nggak biasa untuk dibikin seperti itu dalam bentuk yang masif dan cepat. Nah, inilah yang sedang dibangun dengan konsorsium yang ada di Indonesia. Moga-moga juga bisa cepat. Tidak berarti terus hasilnya yang di sana lebih jelek daripada sini. Ini namanya race, semuanya dilihat. Bisa jadi punya kita lebih bagus. Makanya ditunggu juga gitu. Jadi kita tuh harusnya open mind. Karena seluruh dunia juga akan melihat kalau Indonesia punya bagus, cepat, mereka juga pengen ngambil dari Indonesia juga. Tapi pasti Indonesia kalau ditanya mau dijual keluar atau kita sendiri, pasti kita sendiri dulu. Baik, tapi pertanyaannya kemudian dengan adanya vaksin COVID-19 apa selesai pandemi ini? Menurut saya belum tentu. Kenapa? Karena jumlahnya sekarang saja sampai dengan sekarang, fase 3 itu ada beberapa dan belum selesai semuanya. Jadi nggak ada yang sudah punya edar, itu nggak ada. Giliran ada pasti direbutin. Perlu waktu sekian lama untuk memproduksi dalam jumlah besar untuk kebutuhan dunia. Jadi sebenarnya apakah dengan adanya vaksin sudah selesai punya izin edar, sudah selesai? Enggak. Untuk mengaplikasikannya, menyuntiknya pun, apalagi dalam jumlah miliaran loh dunia itu, perlunya ratusan juta di Indonesia. Tidak bisa cepat juga. Jadi itu proses. Gitu. Dan masih lama berarti? Potensinya masih lama. Apa yang menjadi syarat utama supaya kita bisa keluar dari pandemi COVID-19? Kalau menurut saya cara yang paling cepat, emang sulit, adalah berubah perilakunya. Karena satu-satunya hanya itu, harganya paling murah, caranya adalah kita bercermin pada diri kita. Sebelum tanya kapan pandeminya selesai, itu adalah tanya pada diri kita. Bisa nggak kita berubah perilaku, menggunakan masker secara konsisten, cuci tangan, jaga jarak, dan tingkatkan imunitas. Simple, yang paling mahal apa? Maskernya. Masker kalau pakai masker kain yang baik, bisa di-recycle, dipakai terus. Ya, cuci tangan paling modal sabun. Itu yang paling murah. Latihan saja, kayak olahraga saja lah. Ya. Kita kalau bisa olahraga rutin untuk jadi sehat, kenapa kita juga nggak bisa berubah perilaku ini untuk bukan hanya untuk sehat, untuk tidak sakit, tidak mati. Kan kalau kita sudah hitungannya hidup mati, beda dengan cuman sehat sama agak sakit. Ini hidup mati. Jadi harusnya ya kita exercise itu. Baik. Itu paling mudah. Jadi apa yang bisa kita lakukan tidak menunggu orang lain ya, tidak menunggu pemerintah tadi yang terus juga berusaha, tapi justru ke diri kita. Ini menarik memang ya. Tapi kalau bicara tentang kasus yang tadi upaya penanganan, kita tahu ada beberapa
hal yang menjadi penting soal klaster baru di perkantoran, kemudian pembukaan sekolah, dan beberapa hal lain terkait dengan penyebaran COVID-19. Nanti kita akan bahas itu. Boleh. Pemirsa tetaplah bersama kami, One on One akan segera kembali.